Gara-gara mengurus bayi dan bekerja di kafe, aku jadi gak punya banyak waktu untuk belajar. Lihat bayi ini, sudah tertidur gara-gara kekenyangan. Enak banget ya hidup bayi. Tapi syukur juga dia cepat tidur, jadi aku bisa balik tidur lagi. Siapa sih yang telepon pagi-pagi begini? Aneh. Ini kan... bukannya ini nomor Taiga? Ih, bukannya dia udah blokir aku. Kenapa sekarang malah menghubungi? Ku matikan aja. Ngapain coba dia menghubungi aku? Gak mungkin dia mau mengundang aku di acara pernikahannya. Emangnya dia gak takut ku ganggu? Bodoh amat, mending ku blokir. Udah beres. Sekarang waktunya aku balik tidur lah. Lumayan kan tidur 1 jam lagi? Aneh, jelas-jelas tadi tersambung. Tapi sekarang, jangan-jangan dia blokir aku. Benar-benar membuang waktu. Lebih baik aku temui dia aja langsung hari ini. Kita kan gak punya hubungan apa-apa. Ngapain juga aku tinggal di rumahmu dan bergantung samamu? Ya udah, kalau gitu kita tinggal nikah aja, beres kan? Maaf ya Sakura, dulu aku yang salah udah ninggalkan kamu. Tapi sekarang aku sungguh-sungguh ingin bertanggung jawab. Bukannya kamu mau nikah sama cewek berhijab itu ya? Kamu jangan mainin aku lagi dong. Itu gosip gak benar. Aku dan dia cuman berteman kok. Taiga ini beneran gak sih? Aku takut dia cuman ngerjain aku. Kayaknya kamu bingung jawabnya. Ya udah, aku kasih waktu 2 hari. Bagaimana? Aku akan memikirkannya. Sakura, kau itu manis sebenarnya. Hah? Aku balik dulu. Sampai jumpa besok ya. Ini beneran gak sih? Rina, maafkan aku ya, aku telat pulang. Aduh Sakura, kamu tahu nggak? Aku khawatir banget karena kamu nggak pulang-pulang dan nggak ada kabar. Tapi syukurlah kamu pulang dengan selamat. Tadi siang aku mendengar kabar keberadaan Taiga, makanya aku langsung cari dia. Apa kau berhasil bertemu dengannya? Kami bertemu, Rin, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Dia bahkan dengan entengnya bilang kalau Mio itu bukan anak kandungnya. Apa? Kok bisa ada sih cowok sekejam itu? Entahlah, Rin, aku nggak tahu mau gimana lagi. Kamu yang sabar ya Sakura, besok kita bahas lagi soalnya aku harus pulang malam ini. Loh, kamu nginep aja, ini udah malam banget. Tidak bisa Sakura, besok pagi-pagi sekali aku ada urusan penting. Kalau begitu kamu hati-hati ya Rina, dan makasih banget. Sama-sama. Ini semua gara-gara Taiga. Kalau bukan karena dia, aku nggak mungkin sesusah ini. Mio kan anaknya juga, tapi dia nggak peduli. Enak aja kamu tidur sementara aku kesusahan. Ih. Emang enak. Apa sih bising? Hah? Apa itu? Bunga anggrek. Siapa kamu? Kamu pikir aku takut? Tunjukkan dirimu atau kau kutendang. Wah, lucu. Apa ini bayi bunga? Sarah, masuk aja Fanny. Aku malas buka sepatu. Ayo jalan-jalan yuk. Maaf Fanny, aku nggak bisa sekarang. Loh, kau mau kemana pakaian kayak gitu? Tadi malam Putra ajak aku jalan-jalan untuk hari ini. Apa? Kamu jalan sama Putra dengan pakaian kayak gitu? Udah sengit puasa kau. Emangnya kenapa baju ini? Kau percis lah kayak mama-mama usia 40 tahun mau berangkat kerja. Apa? Mama-mama? Sebagai sahabat tak akan kubiarkan kau seperti ini. Ada baju di mobilku, tunggu ya. Aduh Fanny, kamu gak usah repot-repot. Putra itu cakep banget, kamu nggak boleh kalah dong. Ih, cocok banget Sarah, kamu cantik. Putra pasti suka. Makasih ya Fanny. Aku tahu Sarah nggak pandai dandan, tapi hatinya baik dan orangnya manis. Sarah, ini aku Putra. Putra, kamu sudah datang. Tunggu sebentar ya. Kamu cepat juga datangnya. Sarah, ini kamu. Kamu cantik banget. Makasih Putra. Teman-teman, siapa di antara kalian yang punya sahabat seperti Fanny? Wah, belakangan ini cuaca nggak bagus. Apa kita harus pergi sekarang? Cuaca cerah kok, kita akan pergi. Kalau kau malas, tinggal aja di rumah. Aku bukan malas, aku akan tetap ikut. Udahlah, kau kan lagi sakit, tinggal aja di rumah. Lagian kau nggak pantas ke pemangkalan saudara kembarku. Halo Santi, aku Sinta. Maaf ya, aku baru bisa datang ke sini. Santi, maaf ya. Ini semua kesalahan mamaku dan juga papa. Andai mereka tidak punya hubungan, kalian berempat pasti bahagia. Andai aja aku bisa tukar nyawaku dengan nyawamu, pasti akan kulakukan. Cuaca sudah mendung, ayo kita pulang. Baiklah, ayo. Pa, tunggu bentar lagi dong. Gak bisa, sudah hujan, ayo pulang. Oh, Jangan gitu, Sinta. Ayo kita kembali. kau aja duluan, nanti aku bakalan nyusul kok. Aku nggak mau barengan kamu. Duh, petirnya. Hah, Sinta, awas! Santi! Santi! Santi!
Akhirnya setelah bertahun-tahun aku punya nyali juga kemari. Anak itu sejak ku marahi gak pernah lagi mengunjungiku. Benar-benar anak durhaka. Harusnya aku jangan terburu-buru. Anak itu pasti belum percaya penuh samaku. Bu Akina, ada yang ingin membusukmu. Akhirnya anak itu mengunjungiku lagi. Kali ini aku gak boleh gegabah. Halo, wanita pembunuh. Bu Akina, silakan duduk di sana. Ya ampun, Akina. Begini ya keadaanmu di penjara. Kurus, kering, dan makin jelek. Ia kesini cuma untuk menghinaku. Ia masih mending lah ketimbang putrimu yang sudah meninggal itu sudah berbau busuk dan menjadi tulang belulang. Diam kau. Aku kesini untuk memberitahumu bahwa putrimu sudah meninggal dunia. Kamu mau tahu putrimu meninggal karena apa? Karena putrimu menolong putriku yang nyaris tertimpa pohon besar. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Wanita sejahat kamu gak pantas punya putri sebaik dia. Kau beromong kosong. Gak mungkin putriku meninggal, apalagi gara-gara menolong putrimu. Pemakamannya nanti sore, kamu lihat. Anakku cuma satu, cuma Sinta. Santi itu cuma anak harammu bersama pelacur itu. Tapi Santi bukan anak haram. Terserah, ibunya sendiri aja gak mau terima dia kok karena penyakit cacatnya itu. Asli aku gak tidur satu malaman. Sekarang aku tahu kenapa Ma benci sama aku. Pantasan aja kami dibelakan. Kalau Sinta tahu kami bukan kembar, apa dia masih peduli sama aku? Pasti enggak lah. Soalnya dia selalu bilang kalau dia sayang sama aku karena aku kembarannya. Ya ampun, aku telat bangun. Santi, kok kamu gak bangunin aku sih? Sinta, selama ini aku selalu bangunin kamu setiap pagi. Gimana kalau aku gak ada? Mulai sekarang kamu harus bisa bangun pagi sendiri. Aku turun ke bawah duluan ya. Kok Santi ngomong gitu? Santi, kenapa Sinta masih belum turun? Santi telat bangun karena dia sibuk main game tadi malam. Santi! Santi apa yang kau lakukan? Kenapa kau bodoh, Santi? Bodoh banget kamu. Kamu yang bodoh. Ngapain nangisin anak pembunuh? Sinta, janji ya, jangan sedih. Nanti aku nggak tenang. Halo, ambulans. Santi, tolong kamu bertahan ya. Sebentar lagi ambulans datang. Santi. Sinta, kamu nggak apa-apa sayang? Ma, Santi bakalan selamat kan? Kalau Santi nggak selamat, Sinta nggak bisa maafin diri Sinta. Sinta udah jahat sama Santi. Sinta, ingat kata Santi, kalau kamu sedih dan nangis begini, Santi nggak akan tenang. Tuhan, tolong selamatkan Santi. Ini meja belajarku, dan yang di sana meja belajar Sinta. Sejujurnya, aku iri pada Sinta. Buku pelajaran, laptop, semua dia punya. Aku makin malas belajar. Buat apa belajar? Toh juga pengetahuanku harus kututupin dari siapapun. Udahlah, mending aku tidur. Besok gimana ya uang bukuku? Sinta, kamu gak tidur? Iya, tanggung nih main gamenya. Nanti kamu telat bangun loh. Aku gak bisa tidur. Andai aku sempurna gak albino, apakah aku akan disayangi sama seperti Sinta? Aku haus meminum. Tolong dong, Ma. Sampai kapanpun aku tidak mau. Papa Mama berantem. Aku bukannya memintamu untuk menyayangi Santi seperti Sinta. Setidaknya kebutuhan sekolahnya harus terpenuhi. Aku kan sudah memberi kamu uang yang banyak. Aku gak peduli pada Santi. Dia kan bukan anak kandungku. Anakku cuma Sinta. Pelankan suaramu, Ma. Aku gak peduli. Dia itu cuma anak harammu bersama pelacur itu. Santi bukan anak haram. Santi, karena kamu udah melewatkan ujian matematika, maka kamu akan ujian sekarang juga. Tapi saya belum belajar, Bu. Ini mendadak. Belajar kamu bilang, kapan kamu pernah belajar? Kau itu ranking terakhir di kelas ini. Jangan buang waktu. Kerjakan ujianmu, lalu kumpulkan setengah jam lagi. Bu, ngapain Santi ujian? Paling dapat nilai 0. Bener Bu Guru, langsung aja kasih nilai 0. Udah, kalian gak usah ribut. Biarkan dia mengerjakan pekerjaannya. Buat kalian semua, kecuali Santi, kerjakan di halaman 102 nomor 1-10. Bu Guru, ada apa? Saya sudah selesai. Selesai gimana maksudmu? Kerjakan dengan benar. Sudah benar kok, Bu. Kau ini ya. Awas aja kalau banyak yang salah. Stok banget sih aja Bu. Iya, harap aja lagi Bu. Hah? Santi, ini luar biasa. Kamu benar semua, Santi. Yang benar aja. Aku gak percaya. Masa sih? Aneh kan? Santi, jadi kamu mendengar kata-kata Bu Guru ya? Bu Guru, senang sekali kamu bisa mendapat nilai 100 sama seperti Sinta. Makasih Bu Guru. Anak-anak, Santi mendapat nilai 100. Beri tepuk tangan.
Aku dibelikan laptop dan handphone. Jadi kamu senang atau enggak? Apa aku harus senang? Aku sama sekali nggak senang. Kenapa? Kok heran gitu? Wajahmu lucu banget. Aku cuman bercanda kali, Santi. Kau pikir itu lucu? Kalau kau nggak suka, bilang aja nggak suka. Kalau suka, suka. Karena kau saudara kembarku, ya aku senang lah kamu dibelikan laptop dan handphone. Kecuali kau bukan saudara kembarku, aku pasti nggak suka. Gimana Santi? Udah cukup jelas jawabanku? Kalimat Sinta aneh banget. Apa jangan-jangan... Sinta, kamu tahu ya kita bukan saudara kembar? Gimana ya? Nggak ada gunanya juga aku pura-pura nggak tahu. Iya, makanya aku jijik banget waktu lihat kamu dapat handphone dan laptop. Bapak Taiga, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Anda karena kami memiliki bukti bahwa Anda terlibat dalam kasus pembunuhan putri Anda sendiri. Hah? Tunggu, kan saya yang duluan melaporkan kepada bapak putri saya hilang. Silakan jelaskan di kantor polisi. Pak, apa maksudnya pembunuhan? Putri saya masih hidup kan, Pak? Maaf sekali, Bu. Putri Anda ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah gudang tua yang ternyata milik Bapak Taiga. Pembunuhnya sudah kami tangkap. Dia adalah Ibu Akina, istri siri Bapak Taiga. Dan Bapak Taiga sendiri juga terlibat dalam kasus ini. Pak, benarkah Akina yang melakukannya? Aku nggak percaya Santi meninggal. Enggak, aku nggak percaya. Pak, sebelum bapak membawa saya, bisakah kami bertemu dulu dengan putri kami? Silakan ikut kami. Putri Anda ada di dalam, Bu. Aku nggak percaya. Putriku sehat kok. Santi sehat banget waktu lahir.